Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang New Product Development and Product Life Cycle Strategies pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indriani. Nama saya Septiana Cahyati. Saya akan menjelaskan pengertian produk. Produk memiliki pengertian yang luas, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan, termasuk di dalamnya adalah fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, serta gagasan. Saya akan menjelaskan kategori produk baru. Di sini kategori produk baru ada 6. Produk baru bagi dunia atau New the World Product, yaitu produk-produk yang menciptakan pasar yang sama sekali dan membentuk siklus hidup produk yang baru. Kedua, lini produk baru, New Product Line, yaitu produk-produk yang baru bagi perusahaan namun diluncurkan bagi pasar yang sudah ada. Ketiga, perluasan lini, line extension, yaitu produk baru yang memungkinkan perusahaan memperluas pasar yang dilayani dengan menawarkan manfaat yang berbeda. 4. Penyempurnaan produk yang telah ada, improvement to existing product, yaitu produk-produk yang biasanya dirancang untuk menggantikan penawaran produk yang sudah ada. Kelima, repositioning, yaitu pengembangan teknis yang memungkinkan suatu produk menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan yang baru. Terakhir, 6. Pengurangan biaya atau cost reduction, yaitu versi dari produk yang ada dapat memberikan kinerja setara pada tingkat harga yang lebih murah. Saya akan menjelaskan pengembangan produk. Pengembangan produk adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan melalui perbaikan bentuk, penyederhanaan, pembentukan kembali, penambahan desain atau model dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Tujuan pengembangan produk: yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk memenangkan persaingan. Yang keempat, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam, untuk mendayagunakan sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen. Yang ke-8, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Untuk pengembangan produk baru terdapat 8 proses yang penting. Yang pertama, idea generation atau pemunculan gagasan, di mana gagasan dicari untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalani. Kedua, idea screening atau penyaringan gagasan. Tujuan penyaringan ini untuk mengurangi banyaknya gagasan buruk yang sekecil mungkin. Ketiga, pengembangan dan pengujian konsep development and testing. Gagasan yang lolos akan masuk ke tahap selanjutnya agar dikembangkan menjadi beberapa alternatif konsep produk. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran atau marketing strategi development. Pada tahap ini terdapat 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar. Yang pertama, strategi pemasarannya, menjelaskan ukuran, struktur, dan tingkah laku pasar sasaran. Penempatan yang telah direncanakan. Yang kedua, ada strategi pemasaran, menguraikan harga produk yang direncanakan, strategi distribusi, dan biaya pemasaran.
Dan yang terakhir, menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan serta sasaran keuntungan dan strategi bauran pemasaran selama penjualan. Tahap yang kelima yaitu adalah analisis usaha atau business analysis. Perusahaan telah menentukan konsep produk dan strategi pemasaran untuk mengevaluasi daya tarik usulan usaha tersebut. Jika memenuhi produk, maka produk itu akan maju ke langkah pengembangan produk selanjutnya. Tahap yang keenam adalah pengembangan produk, product development. Bila konsep produk yang dianalisis usaha lolos, maka menuju riset dan pengembangan atau rekayasa untuk dikembangkan menjadi produk fisik. Kemudian, tahap ketujuh, pengujian pasar atau marketing testing. Pengujian pasar adalah keadaan di mana produk dan program pemasaran dikenalkan kepada kalangan konsumen yang lebih otentik untuk mengetahui bagaimana konsumen menyalurkan, mengolah, memakai, dan membeli ulang produk yang telah dijual. Tahap yang terakhir adalah commercialization. Tahap ini menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran atau launching strategi produk baru ke pasar. Dalam melemparkan suatu produk, perusahaan harus memutuskan kapan, di mana, pada siapa, dan bagaimana. Pada proses ini merupakan hal yang sangat berkaitan untuk mengembangkan produk baru kepada pasar. Faktor-faktor penghambat dan keberhasilan pengembangan produk. Faktor penghambat pengembangan produk baru. Yang pertama, mahalnya proses pengembangan produk baru. Yang kedua, kekurangan modal. Yang ketiga, waktu pengembangan yang lebih singkat. Yang keempat, siklus hidup yang lebih singkat. Faktor keberhasilan pengembangan produk baru. Yang pertama adalah ada keunggulan produk baru. Kedua, tingkat kepentingan produk. Yang ketiga ada konsep produk. Produk life cycle atau siklus hidup produk adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Produk life cycle yang dikelola dengan baik akan membantu jalannya manajer dalam memastikan bahwa pengenalan, pengubahan, dan penghentian produk dilakukan dengan cara yang tepat. Produk life cycle memiliki 4 konsep. Yang pertama, tahap pengenalan, introduction, di mana sebuah perusahaan mulai meluncurkan dan mengenalkan produknya kepada masyarakat. Kedua, tahap perkembangan atau growth. Tahap ini mulai dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Dan tahap ketiga adalah tahap pendewasaan atau maturity, yaitu tahap kedewasaan di mana omset penjualan sebuah produk mulai menurun dan persaingan semakin ketat, saling berebut pasar dan konsumen. Dan terakhir adalah tahap penurunan atau decline. Keuntungan penjualan akan terus menurun, maka segera melakukan antisipasi atau mengganti strategi baru. Kemungkinan produk yang dijual akan hilang di pasaran semakin besar. Karakteristik tahap-tahap produk life cycle. Pada tahap introduction, penjualan masih rendah, biaya pelangganan yang tinggi, laba belum normal, pelanggan yang inovatif, dan pesaing masih sedikit. Pada tahap growth, tahap pertumbuhan,
penjualan meningkat dengan cepat, laba meningkat, dan pesaing mulai bertambah. Pada tahap maturity atau tahap pendewasaan merupakan puncak penjualan di mana biaya rendah, laba meningkat, dan jumlah pesaing stabil mulai menurun. Pada tahap decline atau tahap penurunan mengalami penurunan penjualan, biaya pelanggan yang rendah, laba menurun, pelanggan pemakaian lambat, dan pesaing jumlahnya menurun. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.